Pagi ini kita tidak kemana-mana dan di rumah saja. Cuaca sudah mulai tidak sering hujan. Antisipasi kita untuk ngirit ramban kita adalah dengan metode yang digunakan kita pagi dan sore kasih comboran. Bisa agak meminimalkan konsumtif rambannya pada saat sore, tidak begitu banyak porsinya. Karena kadangkala di saat musim kemarau nanti kita akan mengalami kerepotan, rambannya terbatas. Dan akhirnya strategi yang kita pakai adalah comborannya kita pakai metode 2 kali. Dan di saat agak sore itu kita hijauannya nggak perlu sebanyak seperti biasanya. Dan hari ini datang lagi calon pemacek yang kita dapat juga kumal lagi, kurus lagi. Namun kita akan mencoba untuk merawatnya kembali. Barangkali nanti bisa jadi kambing yang juga bisa layak seperti pejantan yang lain. Nah, hari ini kita memang sengaja belum bawa ke kali karena memang kondisi kali juga semalam jadi hujan, jadi banjir, dan ini kita coba untuk mandikan di rumah. Mudah-mudahan nanti juga bisa maksimal bersihnya. Seperti biasa kita mandinya menggunakan seperti biasa, koyok Mama Lemon ataupun Sunlight. Kita gosok pakai karung bekas, ratakan seluruh bujur, lalu sambil kita sikat-sikat bagian-bagian yang memang berwarna agak kuning dan merah ini. Setelah itu nanti kita sampo. Dan tentunya kambing itu kalau sudah berwarna seperti ini sangat sulit, tidak bisa 1-2 minggu terus bersih. Ini harus pakai pemutih bulu segala macam, harus sering dimandikan, sampo. Kadangkala ini sebetulnya untuk memandikan kambing itu perawatan yang sederhana, tapi seringkali kita tinggalkan dan akhirnya menjadi yang seperti ini. Endingnya juga repot, susah untuk menjadi bersih lagi, karena memang ini adalah sari-sari air kencing yang sudah memang menempel. Kita kadang-kala membutuhkan waktu berjam-jam untuk mencoba menghilangkan noda-noda kuningnya, tapi alhasil kadang-kala juga kita tidak bisa 1-2 kali langsung bisa bersih. Dan ini harus prosesnya memang berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan memang, karena sudah kandung. Bahkan sekali cuci aja saya pakai sabun 2 kali aja belum kelihatan beda. Cuman yang paling kelihatan bulunya memang rada agak halus sedikit. Sabun yang kedua kali, apakah bisa merubah kondisi bulu? Sekalian pagi ini kita akan mereview salah satu pejantan kita yang memang tidak begitu besar. Ini jantan ketiga dari maskot Kambing Kaliksing TV. Kita akan berbicara kelebihan dan kekurangan kambing ini. Kalau secara nominal kambing ini kita beli sudah sangat mahal untuk ukuran kami dan dengan hanya postur yang model seperti ini. Kelebihannya adalah pada lentur dan lumer telinganya ini. Seekor jantan seperti ini telinganya, pangkalnya juga bagus. Nah, dan model pasung ini memang kurang begitu tebel, tapi dia memiliki kelebihan pasungnya yang memang benar-benar tulang. Nah, tulangnya benar-benar luwer.
Nah, memang tidak begitu tebal karena kondisi kambing ini memang kurus. Kita baru aja dapat paling waktu dari setir 1 minggu atau 2 minggu. Kondisinya masih benar-benar kurus dan poilnya baru 3 pasang. Memang secara postur kambing ini bisa dibilang tidak maksimal jumbo, tapi kadangkala kita berpikir bahwa kambing memang tidak harus jumbo, karena jumbo itu juga nanti ketentuannya pada peranakan. Kalau kita kembalikan sejumbo seperti apapun, ketika hasil anakannya juga kurang memuaskan, alhasil kita tidak dapat hasil apa-apa. Namun kadangkala kita berspekulasi, meskipun kambing ini kecil, tidak begitu besar, tapi kita mencoba bermain feeling, entah itu benar entah itu kalah. Berdasarkan pengalaman kami, untuk model yang pasung seperti ini dan telinga seperti ini, paling tidak setidak-tidaknya ketika mengeluarkan cempe, paling tidak ada karakter yang hampir-hampir mirip dengan pejantannya. Meskipun kadangkala juga kenampakan dengan induknya, tapi paling tidak 70% ketika kita perhatikan seringkali nampak pada jantan. Kalau kita belajar mempelajari melihat dagunya, dagu kambing ini tebal, dagunya tebal, nyadil, pasungnya juga bundar, tanduknya juga melengkung bagus, pangkal serta telinganya juga menggantung enak. Namun kambing ini kelemahannya posturnya tidak maksimal, karena ini kemungkinan besar dulu salah perawatan pada saat usia cempenya atau pada saat di tempat petaninya. Kadangkala ini kurang nutrisi sehingga menyebabkan kambing ini pertumbuhan posturnya tidak maksimal. Namun kita mengidolakan kambing ini ketika kita belajar dari samping, kita amati aura mukanya dengan hidungnya yang pesek, dagunya yang tebal, siku simetris, matanya yang redup, terus sini perutnya juga yang turun, tanduk melengkung ke belakang, serta telinga gantungannya yang lebarnya juga seperti ini. Mudah-mudahan, kita boleh berharap, namun juga berusaha, mudah-mudahan bisa mencetak kurang lebih cempe-cempe yang punya karakter bathuk bluwer dan telinga panjang. Kalau kambing ini kita berbicara terah rasnya dari awal adalah ini memiliki gen keturunan yang memang kambing gede juga. Cuman kalau salah perawatan akhirnya menjadi kambing yang tidak maksimal itu seperti ini. Padahal kalau kita berbicara kambing ini gantengnya tidak kalah ganteng. Nah, ini harapan kami nanti ke depan ini dijodohkan dengan betina-betina, dijodohkan dengan betina-betina yang mungkin juga memiliki postur ebroh-ebroh serta telinga yang memang sudah lipatannya bagus-bagus. Mudah-mudahan juga ke depan sudah bisa memperbaiki cempe yang lebih bagus. Tapi kalau kita berlogika, kalau ini memang tidak besar bukan karena genetika asli tidak besar, hanya karena perawatan tidak ketentet, suatu saat ke depan ketika dijodohkan dengan babon-babon yang besar, dengan rawatan yang bagus, anak-anaknya juga bisa lebih besar dari bapaknya. Dan itu sudah sering kali terjadi, dan itu sudah sering kali dialami teman-teman. Pejantan-pejantan kampung kecil-kecil tidak berarti apa-apa, namun ketika sudah beranak, cempenya sudah di kalangan publik menjadi berarti. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah ragu ketika nanti panjenengan semua menemukan atau melihat memang ditawari pejantan yang memang hanya karena kalah postur, tapi ketika kita lihat genetikanya bahwa ada keturunan gen kandah yang memang postur gede, hanya masalah ini karena misal perawatan kecentet, monggo diambil sesuai parameter yang jenengan suka. Nanti alhasil anak-anakannya mudah-mudahan juga lebih baik dari bapak dan induknya. Untuk pagi ini kita memang tidak kemana-mana. Pagi ini kita di rumah saja, karena kita ada ini baru, lagian juga kita rambannya juga habis. Kemungkinan juga kita hari ini ngarit saja di rumah dan sambil ngerawat materi-materi yang memang berminggu-minggu belum kita rawat. Hari ini juga cuaca panas kebetulan, dan hari ini kita akan memandikan pejantan ini dan Brahman nantinya. Setelah itu kita tinggal ngarit, dan kita kemungkinan nanti sore baru bisa jalan-jalan lagi. Sering kali
kita mendapat barang-barang yang seperti ini, langkah utama yang kita ambil biasanya SOP kita gunakan kutu harus dilihat, bersihkan dulu, cacing harus dibersihkan dulu. Setelah itu kita kasih pakan yang kita anggap nutrisinya bagus untuk pertumbuhan tulang serta protein tinggi untuk menggemukkan kambing. Biasanya sering karena kita mendapat kambing-kambing yang rusak-rusak, yang kurus-kurus, tapi dengan rawatan yang konsisten, dengan kita mencoba pakai teori yang benar, rata-rata kambing menjadi gemuk dan layak untuk dipandang. Kadangkala gelo kita ketika melihat kambing-kambing yang memang jarang mandi, yang tumanen, yang cacingan, yang kurus, yang tidak gede, itu menyebabkan memang dari sisi harga yang memang jadi bisa jatuh. Namun kita akan berusaha, mudah-mudahan yang satu ini juga nanti menjadi pejantan yang berkualitas hasil cetakannya di kandang kami. Tentunya ini langkah pertama yang akan kita ambil adalah nanti kita bersihkan cacingnya dulu, kita obati. Setelah itu kutu-kutu tadi sudah. Setelah itu nanti kita metode pakan yang pas. Kita harus pakai comboran kalau yang kambing kurus seperti ini 2 kali sehari, pagi dan sore, supaya dia lebih cepat membentukan fisiknya, lebih cepat sehatnya, lebih cepat gemuknya. Dan oke, seperti itu teman-teman, sedikit tips dari kami Kambing Kaliksing TV, yang mana memang hari ini kita belum kemana-mana, kita berbagi saja, kita berbagi tips, mudah-mudahan juga ada manfaat untuk teman-teman. Bagaimana kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa ketika memang kita dituntut harus merawat juga yang luar biasa. Artinya untuk mendapatkan maksimal kita harus berusaha secara maksimal, dan itu wajib dan itu harus, karena kita bersinggungan dengan hewan ternak yang memang ono nyawone. Jadi tidak bisa kita abaikan serta merta, karena ini sesama makhluk hidup. Jadi rawatlah sebaik mungkin, nanti hasil akan mengikuti. Dan jangan lupa selalu dukung channel kami Kaliksing TV dengan cara di subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di komen, serta di share sebanyak-banyak agar video kami bermanfaat untuk teman-teman peternak Indonesia. Selamat pagi dan matur nuwun. Pirang menit ini.